Sebenarnya untuk respon keluarga dia mensupport karena aku juga bagian dari aku pernah ikut sepak bola DKI. Jadi pada akhirnya keluarga pun mensupport gitu apa yang sedang aku jalani gitu. Mau itu sebagai pecinta di pinggir tribun maupun di dalam lapangan ya kayak. Setiap kan kalau main bola tuh sore ya di lapangan Andi Lala waktu itu di samping Universitas Mercu Buana kan. Situ main sama teman-teman akamsi lah gitu. Yang kalau belum maghrib tuh belum pulang gitu. Sampai pulang ke rumah tuh mama tuh udah nyiapin sapu lah atau apa gitu buat udah diomelin lah habis segala macem. Akhirnya nonton bertiga cengteri waktu itu. Karena masih kurus ya waktu itu. Sama mama pas nyampe stadion pun mau masuk ke tribun itu ngantri ya biasa. Terus sama dijik-dijik yang lain kayak diprioritasin nih kayak ini ibu-ibu kan sama anak berdua perempuan gitu nonton bola. Ayo mama duluan gitu. Jadi pengalaman mama tuh bagus gitu. Jadi dapat pengalaman yang baik ya. Seleksinya di 2018. Untuk PON di 2020. Nah, setelah itu ternyata di 2018 itu PON futsal itu ditiadakan. Jadi bingung dong, maksudnya kita pemain futsal kayak sebenarnya mau ikut PON nih gitu kan. Jadi kayak apa mau nyoba futsal nyoba sepak bola ya gitu. Jadi akhirnya kayak udahlah nyoba sepak bola aja. Jadi karena di tim aku juga di tim teman-teman juga kayak udah yuk nyoba aja rame-rame gitu seleksi untuk PON sepak bola putri DKI gitu. Jadi akhirnya ya udah aku mulai ikut seleksi ternyata ya setelah seleksi itu akhirnya berjalan lah sampai sekarang. Dapat omongan-omongan yang lah lu cewek lah lu main bola kayak gitu. Kayak stigmanya tuh masih kayak lu cewek ngapain main bola gitu. Tapi berjalannya waktu di 2025 ini sampai akhirnya kita juga punya timnas cewek gitu dan udah dikenal banyak juga. Kemarin di 2019 ada Liga Putri, terus PON-nya juga ada sepak bola putri, futsal putri. Jadi sekarang mungkin akan lekang sama zaman gitu ya. Maksudnya akan lekang sama zaman karena udah banyak gitu. Maksudnya orang-orang yang malah bukan stigma negatif lagi kayak wah, lu main bola. Wah, jadi suatu surprise yang keren gitu maksudnya. Oh, lu main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania, balik lagi di podcast Jack Angel Talks, kolaborasi antara Jack Mania dan RRI Jakarta. Yeay! Abdan, di spesial Kartini ini kita kedatangan teman-teman dari Jack Angel. By the way, lo tau gak sih bahwa Jack Angel ini dulu sempat terbentuk tim futsal nih, pernah denger gak? Oh ya? Serius? Betul sekali. Nah, mungkin kita kenalan langsung sama anggota tim dari Jack Angel futsal seperti itu. Okay. Kita kedatangan 2 orang dari perwakilan Jack Angel futsal. Yeay! Dengan siapa boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak nih? Siapa? Ayo duluan. Halo semuanya, kenalin aku Zakiatul Aziza, biasa dipanggil Zaki kalau di JAF. Kadang juga dipanggil Aziza atau Zaki ya, banyak ya. Aziza tuh nggak jadi. Kalau di rumah tuh panggilannya Aziza. Oke, kalau aku Dana Johara Farah Sultana, biasa dipanggil Dana. Oke, coba diulangi namanya panjang banget. Dana, gitu. bisa dipanggil Zahra. Dana. Oke. Ya. Kita ada di podcast apa sih? Bingung. Kita ada podcast Jack Angel Talk. Oke. Nah di depan ini ada Zaki dan juga Dana. Keduanya adalah tim dari Jack Angel Futsal seperti itu. Benar. Ya. Penasaran banget. Tapi mungkin sebelum kita melaju ke Jack Angel Futsal, boleh sharing nggak sih ini teman-teman sendiri bisa suka sama Persija? Mungkin awalnya seperti apa dan akhirnya bisa bergabung dengan tim Jack Angel Futsal. Ayo. Awal suka Persija tuh dari SD sih Kak. Tapi baru bisa nonton di stadion itu kira-kira pas SMP lah. Waktu itu masih di Lebak Bulus. Sempat ngalamin waktu itu di Lebak Bulus. Tapi itu nonton di Lebak Bulus tuh pertama dan terakhir. Karena
setelah itu kan digusur ya. Betul. Iya. Dan juga susah dapat izin dari keluarga, terutama dari mama kan. Suka Persija tuh dari SD, nah terus SMP, SMA sampai kuliah. Terus menurut aku apa ya, kayak ada rasa nasionalisme kedaerahan gitu loh. Maksudnya aku kan anak Jakarta asli gitu ya. Mama papaku tuh orang Jakarta asli, tapi mereka tuh sama sekali nggak ada suka bola atau apa gitu. Jadi benar-benar aku sendiri di keluarga gitu yang suka awalnya sama Persija gitu. Ditambah aku kecilnya tuh suka main bola gitu Kak, sama teman-teman di rumah, sama cowok-cowok gitu. Berarti secara background sendiri, secara keluarga nggak ada yang Nggak, supporter sama sekali. atau Persija lovers seperti itu ya? Ada sih paling ya kayak encing ya kalau di Nah, aku nonton Persija pertama kali di Lebak Bulus tuh sama encing-encing aku. Baru dibolehin karena ya ada yang dewasanya lah gitu. Tapi kenapa sih maksudnya memilih untuk sepak bola gitu? Misalkan kalau misalnya ngomongin dukung daerah banyak sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kenapa sepak bola dan ketertarikan awalnya itu kenapa di sepak bola nih Zaki? Gak tahu sih, kayak mungkin udah jalan alam kali ya. Gak biasa kan ngelihat Iya, dari betul. pemain Iya, nih. Kalau aku dari main bola dulu baru suka Persijanya gitu. Menarik. Kalau lo dari mana Dan? Hah? Dari Ragunan kan? Iya. Dari kecil udah dukung Persija. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Dana nih. Kira-kira Kak nih, awal mulanya nih suka Persija tuh karena apa sih kalau boleh tahu nih? Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa tarik dulu tuh kapannya tuh nggak tahu ya. Mungkin kayak kalau misalkan bisa dibilang kalau di Black nih darahnya oranye nih. Boleh dicoba? Jadi Oke. memang ya dari dulu juga udah main bola juga. Dari kecil sama cowok-cowok juga. Jadi mungkin pride-nya tuh di sana tuh mulai muncul gitu. Kayak wah Persija main. Nah, pada akhirnya tumbuhlah cinta itu dari main bola, terus di lingkungannya juga pecinta Persija, di Jackmania juga, dan karena lahir dan besar di sini juga, makanya kayaknya kenapa enggak gitu, why not kita nggak suka sama Persija gitu loh, kenapa kita nggak dukung tim asal daerah kita sendiri kayak gitu. Oke. Gitu sih. Nah, by the way kalau Zaki sendiri kan saat ini masih menjadi menjadi anggota aktif di wilayah Meruya, betul ya? Betul. Seperti itu. Kalau untuk akhirnya memutuskan untuk jadi Jackmania, membuat KTA dan lain-lainnya seperti apa nih? Maksudnya kan kalau sebuah pilihan ya. Cuma kalau misalnya dukung Persija sih tanpa membuat KTA, balik lagi pilihan masing-masing. Tapi apa sih yang membuat Zaki akhirnya memutuskan untuk membuat KTA, terus ikut Korwil Meruya dan sampai saat ini seperti itu? Pertama sih karena ingin belajar organisasi juga ya Kak. Terus juga kedua, jujur li karena masuk JAF juga waktu itu. Karena waktu itu JAF syaratnya itu harus masuk ke Korwil kan. Memiliki KTA. Iya. By the way, JAF itu adalah Jack Angel. Kayak kan nggak ikut. Belum tahu dia sih. Terus. Oke. Iya tujuan awalnya sih kayak gitu, tapi yang lebih ke organisasi sih. Lebih ingin belajar organisasi. Jadi emang awalnya dari futsal itu ya, Jack Angel Dari gitu futsal kan itu aku ya. emang bapak itu benar asli Meruya kan. Jadi ya di lingkungan sendiri gitu, kayak nyaman aja sih kalau di wilayah sendiri. Oke. Sekarang aku nanya ke Kak Dana nih ya. Oke deh. Apa Penasaran tuh? banget sih ya kan kalau Jack Angel itu kan biasanya identik dengan wanita dan juga sekiranya kecintanya terhadap Persija tadi ya. Benar. Apa sih respon keluarga kakak itu terhadap Kak Dana nonton Persija gitu, masuk ke stadion yang identik dengan cowok-cowok nih gitu? Apa respon keluarga? Sebenarnya untuk respon keluarga dia mensupport karena aku juga bagian dari pernah ikut sepak bola DKI. Jadi pada akhirnya keluarga pun mensupport gitu apa yang sedang aku jalani gitu. Mau itu sebagai pecinta di pinggir tribun maupun di dalam lapangan ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya respon dari keluarga cukup baik dan
tapi sometimes kadang abang aku yang ya biasa lah ya, maksudnya biasa. abang tuh masih punya kayak ketakutan lah, karena dia juga tahu kan maksudnya jackmania tuh gimana, takutnya sama cowok gimana. Tapi untuk orang tua tuh nggak ada support aja selama aku masih bisa jaga diri dan memang arahnya jelas gitu. Pada akhirnya arahnya jelas ke JAF dan bisa berlanjut lah ke sepak bola, ya. benar. Oke. Nah, ini kan berarti tadi diinformasikan bahwa kalau dari segi dana keluarga mensupport. Iya. Kalau Zaki sendiri tadi sudah sempat di-mention ya bahwa agak susah-susah gampang. Tapi maksudnya gini, ini adalah menjadi sebuah bisa dibilang fenomena atau seperti apa ya, kayak perempuan suka sepak bola pasti izin sama orang tuanya itu udah lumayan tarik ulur. Begitupun gue sendiri pun merasakan seperti itu untuk datang ke stadion. Nah, apa sih mungkin kiat-kiat asik yang dilakukan Zaki untuk akhirnya bisa memberikan kepercayaan juga ke orang tua, akhirnya mengizinkan Zaki untuk nonton? Kiat-kiatnya sih ya jaga baik-baik kepercayaan yang dikasih sama orang tua. Kalau udah diizinin ya udah, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Nonton ya udah nonton, pulang nggak usah yang macam-macam lah gitu. Nah, terus dari perjuangan nonton itu juga berat banget sih. Kayak kalau Dana kan tadi dari abangnya ya, yang agak protek. Kalau aku di mama almarhum, itu bener-bener protek banget. Dari aku main bola juga itu udah setiap kan kalau main bola tuh sore ya di lapangan Andi Lala waktu itu di samping Universitas Mercu Buana kan. Situ main sama teman-teman akamsi lah gitu. Yang kalau belum maghrib tuh belum pulang gitu. Sampai pulang ke rumah tuh mama tuh udah nyiapin sapu lah atau apa gitu buat udah diomelin lah habis segala macem. Sampai nonton bola juga kayak gitu. Sempet ada satu momen aku udah janjian sama teman kakak kelas aku waktu itu SMA. Aku bilang, ayo deh lu jemput gue ya nonton gitu. Tapi jangan di depan rumah ya, di depan jalan agak jauhan gitu. Kayak ini ya, pacaran PDKT ngejemputnya ya. Jemput depan gang gitu. Jemputnya depan gang. Itu udah niatnya emang maksudnya nggak bagus juga sih. Kayak aku niatnya untuk diem gitu, nggak izin gitu. Menerapkan daripada izin mendingan minta maaf gitu. Itu sebuah prinsip ya. Karena aku tahu kalau izin tuh pasti nggak boleh gitu. Udah pakai baju lengkap segala macam, dress code-nya udah Persija banget kan, oren-oren. Udah ngindik-ngindik dia mau keluar. Tahu-tahu mama dari belakang, mau kemana lu gitu. Aduh mati nih gue gitu. Udah tuh habis dari situ udah nangis kan segala macam, orang udah janjian kan sama temen gitu. Akhirnya aku SMS waktu itu, gue nggak boleh nih gitu. Udah deh lu jalan aja gitu. Untungnya waktu itu juga sistemnya kan beli tiket kan on the spot ya. Kalau kayak sekarang kan udah beli tiket terus nggak jadi nonton. sayang ya. Gitu ya. Sampai sebegitunya gitu. Tapi akhirnya lambat laun karena aku mungkin emang nunjukin kalau aku tuh nggak macem-macem gitu loh. Suka sepak bola, suka Persija gitu. Aku juga pelan-pelan nunjukin ke keluarga, terutama ke mama, kalau The Jack itu nggak kayak yang dibayangin gitu, nggak seserem itu loh gitu. Mereka tuh baik kayak gitu, perhatian juga kalau sama perempuan. Pokoknya aku pelan-pelan aku kasih pengertian ke situ. Lama-lama mungkin beranjak aku dewasa juga udah mulai nggak terlalu dikekang itu, sampai mama sendiri tuh jadinya suka sama Persija. Udah pernah diajak ke stadion mungkin? Pernah ya. Enggak sih, sebenarnya biasanya prosesnya itu adalah ya udahlah capek kali ya ngomelin. Tebarkan virus orange gimana mana. Waktu nonton first time di GBK itu pengalamannya bagus sih. Jadi kayak waktu itu aku kan bertiga nontonnya sama adik aku nih yang bontot cewek juga. Dia suka juga sama Persija. Akhirnya nonton bertiga, ceng teri waktu itu. Karena masih kurus ya waktu itu. Sama mama pas nyampe stadion kan mau masuk ke tribun itu ngantri ya biasa. Terus sama dijek-dijek yang lain kayak diprioritasin nih, kayak ini ibu-ibu kan sama anak berdua perempuan gitu nonton bola. Ayo mama duluan mah gitu. Jadi pengalaman mama tuh bagus gitu. Jadi dapat pengalaman yang baik ya. Ya, buat ibu-ibu mungkin kalau anaknya izin lagi nonton Persija, ikut lah. Baik kok Bu, aman gitu. Ibu ajak aja kalau ke stadion ketemu sama siapa nama Anda?
Nama asli? Ah, Nanti minta duluin aja enggak deh gitu. Oke, jadi kurang lebih kita tuh tribun aman, tribun nyaman untuk Benar. seluruh keluarga. Masuk. Oke, berikutnya nih, sekarang aku nanya ke Kak Dana nih. Ini yang sedikit menarik tadi gue sempat disinggung sama Kak Dana ya. Selain menjadi pendukung, juga jadi pemain gitu. Benar. Sebelum jadi kita pemain, kita masuk dulu nih. Kira-kira boleh dong ceritain Kak Dana itu juga jadi pemain sepak bola Jakarta ya? Benar. Nah, boleh dong diceritain. Mungkin badak yang belum tahu nih, kalau anak Dejek itu juga berprestasi ya. Gitu, boleh Kak Dana silakan. Oke, jadi sebelumnya tuh aku karena di JAF kan, JAF itu kan futsal kan. Jadi di futsal itu kira-kira itu tahun 2016 kita ya Jak ya, kayak kira-kira 2016 kita main di situ karena dulu lagi open recruitment gitu. Dengan qualification yang sama kayak harus punya KTA, akhirnya daftar di KTA Pondok Gede dulu. Setelah itu kayaknya aku pengen karena tertantang gitu, memang udah umur segini kayaknya harus diarahin deh gitu, hobinya ini harus diarahin mau kemana gitu. Akhirnya dulu itu aku masuk ke Tifosi Futsal yang Tifosi Angels ya. Jadi setelah dari Tifosi itu 2 tahun tuh di main futsal, sempat Linus juga, sempat jadi juara Linus. Setelahnya kayak mau ikut pon futsal. Niatnya pertama kali di 2020. Itu ada di 2000 jadi seleksinya di 2018. Untuk pon di 2020. Nah, setelah itu ternyata di 2018 itu pon futsal itu ditiadakan. Jadi bingung dong, maksudnya kita pemain futsal kayak sebenarnya mau ikut pon nih gitu kan. Jadi kayak apa mau nyoba futsal nyoba sepak bola ya gitu. Jadi akhirnya kayak udahlah nyoba sepak bola aja. Jadi karena di tim aku juga, di tim teman-teman juga kayak udah yuk nyoba aja rame-rame gitu seleksi untuk pon sepak bola putri DKI gitu. Jadi akhirnya ya udah aku mulai ikut seleksi, ternyata ya setelah seleksi itu akhirnya berjalan lah sampai sekarang. Kayak gitu sih gitu. Tapi itu panjang juga sih prosesnya. Ini cuman diceritain yang pendeknya aja lah. Berawal dari futsal tiba-tiba masuk ke pon sepak bola DKI. Iya, benar. Boleh tahu posisinya apa tuh? Midfielder. Posisinya apa? Posisinya penyerang. Penyerang apa tuh? Penyerang masa depan. Jack Angel mana yang sedang Anda godain? Mau ngomong apa? Oke, tadi kan sempat disinggung ya. Bagaimana sih Jack Angel Futsal? Ini mungkin yang banyak teman-teman Jack Angel lain juga belum tahu dan sejarahnya juga belum tahu ya. Boleh nggak Kak diceritain tuh bagaimana sih awal masuk Jack Angel Futsal gitu? Terus kalau misalnya mungkin ada teman-teman Jack Angel juga, ayo kita bikin Jack Angel Futsal, mau ikut juga, itu gimana tuh caranya? Oke. Tapi untuk yang sekarang Sedang vakum ya? sedang vakum ya. Iya. Sedang vakum untuk waktu yang lama sebenarnya. Tapi kalau misalkan dibuka lagi ya kita siap ya Jack ya untuk latihan lagi gitu loh. Bagaimana audiens mungkin pada mau ya, kita ramen aja nanti Iya. hubungin Kak Dana sebagai kaptennya. Kita bikin lagi. Tiba-tiba nunjuk kapten. Lu tiba-tiba nunjuk kapten, tapi mau tau gak sih? Apa? Jack Angel Futsal tuh kaptennya Zaki loh. Iya. Nggak apa-apa ya, regenerasi ya. Lu tau dari mana kemudahan Dana? Apa? Kenapa bilang regenerasi? Enggak, maksudnya kan biar Anda laki-laki di sini. Ini 3 orang perempuan. sorry ya. Tahu kan bahwa perempuan tidak pernah. Salah. Benar sekali. Nah ini Iya. mungkin menginformasikan kali ya dari Abdan sendiri. Jadi untuk Jack Angel Futsal ini kita tergabungnya tuh 2000 berapa ya? Kalian masih ingat gak sih? 2016. 16. Iya, 16 ya. Karena ini generasi-generasi pertama. Iya. Oke. Di 2016. Awalnya itu adalah dari zamannya Bang Richard, ketua umum Bang Richard gitu. Jadi Bang Richard itu kan di bawahnya Bang Richard tuh ada ya sama saat ini ada bidang-bidangnya juga. Salah satunya itu ada bidangnya siapa ya? Masih ingat gak sih kalian? Yang cowok muda. Wow, cowok muda. Kayaknya ada pengembangan dan prestasi atau apa? Lupa sih lebih tepatnya. Gitu, okay. Nah, terus pada intinya adalah dari Bang Richard itu punya mimpi seperti itu. Gimana kalau kita membentuk futsal Jack Angel, karena setahu gue Bang Richard itu juga cukup aktif di olahraga dan pemuda di Jakarta seperti itu kan.
Akhirnya ya udah tuh iseng-iseng nitip lah ke Infocom. Itu flyernya juga masih flyer, ya ampun, cuma diketik, tau gak sih, ketik-ketik zaman dulu. Dan itu yang bikin KLK. Ya mohon maaf, karena Jack Angelnya pasti manajernya. Jack Angelnya tuh cuma gua sama Shiva pada zaman itu, Kak Shiva Ragunan. Akhirnya udah dari itu dilempar via Instagram atau Twitter. Benar. Terjaring lah teman-teman futsal ini, dan akhirnya ya singkat cerita juga dapat dukungan dari Bunda Temi yang untuk mensupport. Iya. Terus dapat pelatih seperti itu, terus ya dapat ya banyak deh, dapat jersey seperti itu. Jadi banyak orang-orang baik. Kak Hilda, terima kasih jersinya gitu ya. Kak Hilda, Terima kasih Kak Hilda. dia ngefans banget sama Kak Hilda kayak gitu. Kata-katanya dong. Enggak. Nah, udah balik lagi nih ke Jack Angel. Ini kan Oke. Jack Angel Futsal. Tadi udah dari segi POV-nya Dana seperti itu. Nah, kalau untuk dari Zaki sendiri, awal mula maksudnya ketertarikannya join ke Jack Angel Futsal tuh kenapa seperti itu? Dan setahu gue Zaki itu juga membawa adiknya ya untuk join juga di Jack Angel Futsal. Itu gimana nih, boleh diceritain nggak? Pertama kan kayak yang aku udah bilang itu, dari kecil udah suka main bola. Nah terus beranjak dewasa udah SMA, aku pernah masuk tim futsal sekolah gitu kan. Tapi waktu itu kan teman-temannya itu cowok ya, karena mungkin udah dewasa kali ya, jadi agak risih gitu kalau main sama cowok, beda waktu masih kecil kan. Terus akhirnya udah tuh nggak main bola. Nah ngelihat ada rekrutmen itu, aku cobalah daftar gitu berdua sama adik aku, karena adik aku juga suka juga ternyata. Padahal aku nggak ngeracunin. Tapi suka main bola juga sehari-hariannya. Oke. Jadi memang akhirnya dua-duanya mungkin menyalurkan hal positifnya itu dengan ya mumpung ada wadah seperti itu ya. Jadi menyalurkan hal positif ke hal tersebut. Tapi untuk Jack Angel Futsal kan tadi udah sempat mention saat ini sedang vakum. Benar. Tapi by the way Jack Angel Futsal itu silakan dikoreksi ya, karena maksudnya gue tuh tidak mengikuti sampai akhir perjalanan Jack Angel Futsal ini. Tapi pada akhirnya itu jadinya kalian main lapangan besar atau gimana sih? Apa tetap futsal apa gimana? Sempet berubah jadi Jack Angel Football waktu itu. Infocom lawan Jack Angel Football. apa lagi? Enggak. Kita lanjut. Sparring. Mas Hari sama Infocom. Boleh. Jangan Kak, saya agak berat ya. Kita Penjaga gawang. boleh. Penjaga gawangnya dia hatinya gitu kayak gitu ya. Penasaran banget sih, apa waktu itu kan kalau dari Kak Dana sendiri kan dari futsal ke sepak bola. Nah, itu tuh transisinya ada yang beda nggak sih Kak? Mungkin Dibilang beda, cukup beda gitu, dari lapangan kecil ke lapangan besar gitu, dan dari teknik, tapi kalau misalkan dari teknik, taktikal dan agility itu hampir sama sih gitu. Cuman paling perbedaannya tuh kayak bola, terus dari kita di lapangan kecil ke lapangan besar, terus yang tadinya melantai jadi merumput gitu kan. Terus ada sempet apa ya, transisinya tuh sempet cukup lama gitu, sempet hampir 3 bulan harus kayak wah ternyata bola di sepak bola tuh lebih apa ya, lebih kenceng gitu, lebih kenceng. Jadi ketika dikontrol tuh beda sama bola futsal gitu. Apalagi dulu kan bola futsal tuh masih Nagasaki yang bener-bener batok banget itu. Jadi bener-bener harus ada transisi kayak gitu. Tapi karena memang malah dari kecil transisinya bola plastik kan gitu. Ya kan, kita main bola plastik gitu, bola Blitar yang udah sobek-sobek gitu kan. Jadi sebenarnya dibilang susah atau tidak terlalu susah, tapi memang harus ada transisi itu gitu. Berarti cukup panjang ya transisinya juga. Iya, benar. Sedikit berbeda tapi tetap menguasai. Iya. Cakep. Nah, kalau dari Zaki tadi kan diinformasikan bahwa Jack Angel Futsal ini sempat juga transisi jadi football seperti itu ya. Ada ini nggak sih? Ada mungkin kesulitan dalam transisinya teman-teman yang lain atau seperti apa nggak? Kurang lebih sama sih kayak Dana gitu kan. Dari yang lapangan kecil ke, kalau di aku sendiri pribadi masalahnya di fisik. Napas harus lebih panjang ya. Terus juga sama sepatu gitu kan harus beda, harus ganti. Pakai full ya? Jadi ada fullnya, itu kayak ngerasa agak aneh juga gitu kan. Dari segi kontrol segala macam tekniknya ada beberapa yang beda gitu. Jadi sama sih harus ini dulu transisi. Tapi nih kita seandainya nih untuk keduanya ya. Nggak seandainya sih, tapi karena Persija punya tim Persija Putri putri kan Iya. ada kan. Misalkan kalian dikasih
dengan saat ini profesi masing-masing ya saat itu. Ketika misalnya Persija membuka rekrutmen Persija Putri, kalian tertarik gak sih untuk bergabung? Saat ini atau Saat ini dengan kondisi tadi kalian punya profesinya masing-masing di saat ini. Kalau aku sih aku mau itu tanpa mikir 2 kali malah gitu kan, karena memang nggak tahu ya, udah cinta aja di bola. Sampai sekarang pun kerja juga ada di lingkungan sepak bola gitu loh maksudnya. Jadi memang kalau misalkan dijauhin malah kayaknya demam deh kita. Dijauhin sama bola tuh demam gitu. Dan sempat juga kan dulu tuh sempat ada Persija Putri dan sempat ada di tim juga gitu waktu kemarin 2019. Salah nanya itu. nih gue. jadi ya memang kalau misalkan ada dibuka lagi ya mungkin Ada kesempatan iya lagi. ada kesempatan lagi. Iya. Oke. Ini ya agak berat tuh Zaki nih. Kenapa ya kira-kira ya? Netizen ya boleh emang tahu dia udah nggak? jatuhnya pro ya, udah profesional gitu ya. Kalau aku kan ya cuma hobi gitu kan. Dan dengan kondisi sekarang, dengan usia juga kayaknya aku sadar diri. Cukup jadi supporter. Mau banget karena itu kan cita-cita juga dari kecil. Sempat pengen jadi pemain profesional juga. Cuma kalau untuk kondisi sekarang kayaknya Fokus di profesinya saat ini ya. Kalau boleh tahu. Kenapa sih? Kalau boleh tahu. Kira-kira profesinya apa nih saat ini? aku saat ini aktif sebagai wartawan. Wih. Makanya sebenarnya agak nervous karena biasanya nanya orang kan. Sekarang tanya balik ya. Boleh nggak saya ditanya balik? Tapi harus jawab ya. Coba kita tes. Dia aja yang ditanya, aku nggak usah. Nanya apa nih? Harus ada ininya dulu kan temanya. Oke, temanya mungkin sekarang kita lagi di podcast Jack Angel. Bagaimana pengalaman host magang di sini gitu? Iya. Coba. Kok lu ngasih pertanyaan? Oh, malah saya ngasih pertanyaan ya? Capek deh. Udah nggak usah dijawab. Itu cuma hanya penghibur aja. Kalau Dana profesinya saat ini. Iya, kalau aku ada di sosmed spesialisnya dari salah satu akademi di... Apa tuh akademinya? Aduh, sebutin gak ya? Nanti di balik layar. Iya, di balik layar aja ya. Jadi aku ada di sosmed salah satu akademi dan klub di Liga 1 kayak gitu. Wah, makin penasaran gue. Jadi Asik lu gak? Cari di internet nggak ada. iya, jadi ya sama seperti Jaki, kadang biasanya aku bikin konten, bikin pertanyaan-pertanyaan buat ditanyakan ke gestar, tapi sekarang malah ditanya. Coba tanya satu pertanyaan buat dia. Aduh, apa ya pertanyaannya? Ya, Bagaimana tadi udah makan belum gitu? Emang gak ada yang nanyain? Bagaimana hari pertama menjadi co-host magang di Jack Angel Talks? Oke, sebenarnya hari ini saya deg-degan. Tadi saya datang dengan harapan bahwa saya hanya duduk di belakang. Oh, gitu. Berhubung ada yang berhalangan hadir, jadi ada pergantian pemain yang seharusnya saya tidak seperti ini, jadi akhirnya saya seperti ini. Oh. Jadi seperti itu, agak nervous sedikit. Nggak apa-apa, bisa jadi super sub kan? Super sub. Ya. Iya. Nanti habis itu nyetak gol. Iya. Ini arah obrolan kita kemana ya? Gitu ya. Oke. Oke. Udah selesai. Udah. Nah, balik lagi berarti tadi kan udah di-mention terkait dengan profesinya masing-masing nih. Kalau mungkin kalau Dana kan ya udah tau lah, emang ruang lingkupnya udah deket banget sama sepak bola. Benar. Tapi kalau Zaki, teman-teman mungkin di kantor, kerjaan, lingkungan, tau gak sih Zaki ini seorang supporter dan biasanya ini by pengalaman pribadi nih, gue kalau misalkan di kantor profesional, kerja di profesional pasti Jack Angel, jadinya dipanggilnya gitu. Atau enggak, pada zaman dulu itu pasti ngomongin, lu ya yang suka naik-naik di atas Metro Mini kayak gitu. Nah, kalau dari Zaki sendiri dunia profesional seperti apa nih? Aku kan sebenarnya wartawan lifestyle ya jatuhnya. Jadi jauh banget nih kayak bertolak belakang sama sepak bola gitu kan. Cuma aku untuk kalau di profesional itu nggak terlalu nunjukin kalau aku
suka Persija gitu. Bukan gimana-gimana, maksudnya kayak kalau emang ada waktunya untuk ngobrol mengangkat tema itu misalkan, barulah aku spill gitu kalau aku tuh ternyata Jack Angel gitu. Terus juga suka main bola. Responnya sih alhamdulillah mereka kaget, tapi kaget yang positif gitu, kayak ih keren banget gitu. Pada nanya-nanya juga sih kayak gimana pengalamannya gitu nonton. Sama sih ditanyain kayak pernah nggak naik-naik ke Metro Mini ya? Iya. Tapi pernah nggak? Enggak. Enggak ya, netizen enggak. Dan bisa nih teman-temannya diajak ke stadion. Nanti dikasih jalur Iya. kan cewek. Nanti besoknya nagih kan? Iya, nanti ada pengawalan khusus. Ada Wih, beberapa yang Kayak gitu. nanya-nanya, wartawan juga, akhirnya dia nonton. Wih. Ini kita kayak MLM ya. Ya kan kita harus mensiarkan virus oren di mana-mana. Biar Jakarta lebih. Persija. Jakarta harus lebih Persija. Kata siapa tuh? Kata arahan Pak Gubernur. Kan? Dan kita juga masih sama-sama juga mendukung itu dan meorenkan Jakarta lagi ya. Jawab sama-sama ya. Nah balik lagi, berarti kan memang lingkungan tahu, tapi mungkin tadi karena day to day-nya tidak begitu menunjukkan seperti itu. Tapi ada kesempatan nggak sih, Zaki kan tadi reporternya lebih ke lifestyle. Lifestyle itu ngapain sih by the way? Karena kan medianya media perempuan ya kan, jadi lebih ke tentang keseharian perempuan, terus juga lebih ke fashion sama beauty gitu. Tapi pernah liputan Persija? Pernah, jadi walaupun aku media perempuan tapi kan ada kanal sportnya juga ya. Nah dulu kan itu media aku tuh ada majalahnya dan ada rubrik komunitas. Nah itu aku sempet angkat Jack Angel Futsal juga waktu itu. Jack Angel Talks bisa kali gitu ya. Tapi pas bagian sama co-host magang gitu. Semoga nggak magang lagi ya. Oh jadi perlu diangkat resmi ya. Winda mau digeser posisinya gitu ya. Jangan deh, aku sibuk. Oke, berarti so far balik lagi secara feedback cukup positif ya, seperti itu ya. Tapi by the way Dana walaupun di lingkungan sepak bola gitu, tapi ada nggak sih atau mungkin Dana ini adalah seorang Jackmania loh, seperti itu? Iya, di lingkungan kantor malah hampir rata-rata Jackmania gitu loh. Jadi kalau makin ngobrol penasaran ini kantor apa? enggak, tapi Aku pengen datang ke tempat yang ada Jackmania-nya. Ya. Atau mana ya itu? tapi karena memang enggak, maksudnya klubnya tuh di luar Jakarta, tapi di luar memang Jakarta, di luar Jakarta. iya di klunya, luar Jakarta, catat. tapi yang karyawannya karyawan dari Jakarta semua. Oke. Jadi hampir semuanya tuh Jackmania gitu. Kantornya di dekat Kebon Jeruk, bukan Jalan Panjang. Oh, bukan. Depok. Bukan. Kurang kali ya. Enggak jauh-jauh kok, di Jakarta Selatan tapi masih. Oke, penasaran. Jangan-jangan di rumah gue. Oke, tadi Oke. dapat clue dua tuh ya. Terus Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang kaget sih enggak, tapi kalau misalkan jadi enaknya tuh kalau misalkan Persija lagi tanding kayak entah itu menang, seri, kalah, pasti tuh ada aja pembahasannya gitu. Jadi enggak terlalu shock lah kalau misalkan di circle yang di kantor itu gitu. berarti memang kantornya sudah oren ya. Iya. Oke. Udah sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur ya. Iya. Mau nanya apa? Mau nanya lagi? Itu menarik banget. Saya udah dapat 2 clue. Tinggal nyari satu lagi, biasanya ketebak. Besok-besok Toto ada lamaran CV ya. Namanya kalau ada namanya Abdan jangan diterima, tolong gitu ya. Tenang guys. Oke, ini yang menarik nih ya kan. Perempuan dan sepak bola. Puitis banget. Bagaimana sih melakukan, biasanya kan ada stigma yang negatif ya. Cewek ngapain sih ikut-ikut bola nanti rusuh, atau biasanya diajak cowoknya nih nonton bola nih gitu. Benar. Bagaimana sih usaha kita nih, atau kita lagi Kakak Dana Dan Kakak Zaki. dan Kak Zaki ya, untuk melawan stigma negatif terhadap perempuan yang ada di sepak bola, baik itu di tribun ataupun jadi pemain. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya itu waktu di 2016 tuh masih sering banget tuh dapat omongan-omongan yang lah lu cewek, lah lu main bola kayak gitu. Kayak stigmanya tuh masih kayak lu cewek ngapain main bola gitu. Tapi berjalannya waktu di 2025 ini sampai akhirnya kita juga punya timnas cewek gitu, dan udah dikenal banyak juga. Kemarin di 2019 ada Liga Putri, terus PON-nya juga ada sepak bola putri, futsal putri. Jadi sekarang mungkin akan lekang sama zaman gitu ya, maksudnya akan lekang sama zaman karena
udah banyak gitu, maksudnya orang-orang yang malah bukan stigma negatif lagi, kayak wah lu main bola, wah jadi suatu surprise yang keren gitu, maksudnya oh lu main bola, wah keren lu ya kayak gini gitu. Jadi untuk kalau misalkan tadi di pertanyaannya bagaimana untuk menghilangkan stigma negatif, kayaknya nggak perlu dihilangkan, tapi ya kita tetap di jalurnya kita aja gitu, sampai orang-orang tuh pada akhirnya tahu kalau perempuan dan sepak bola tuh emang ya itu hal yang wajar gitu, common sense saja gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Zaki gimana? Kalau menurut aku kan sepak bola itu kan sebuah olahraga ya, dan olahraga itu nggak punya gender. Olahraga nggak punya gender. Oke, lanjut. Iya, karena Catat ya 1 poin. Ya. menurut aku kenapa itu terjadi di Indonesia ya, karena kita nggak bisa pungkiri kalau Indonesia tuh masih banyak pemikiran patriarki gitu ya, dan itu turun menurun gitu. Mungkin mereka menganggap perempuan nggak boleh main bola ya karena udah budaya patriarki kita masih tinggi gitu. Dan benar kata Dana, makin kesini tuh makin positif untungnya. Alhamdulillah ya, aku ngeliatnya juga seneng gitu. Dari dulu yang aku main bola, kalau di tetangga itu kayak ya adalah gitu ya, Liatin ya. iya omongan-omongan gak enak gitu kan, kayak cewek ngapain main bola gitu-gitu. Nah untungnya sekarang udah mulai berubah sampai jadi lifestyle kalau menurut aku ya. Kayak olahraga sepak bola tuh kayak gitu. Aku boleh nambahin satu nggak sih? boleh. Jadi itu kayak apa ya? Jadi sebenarnya yang tadi kalau misalkan kita fokusin di satu hal, kalau misalkan emang hobi jadi main bola, ya udah ikutin aja terus sampai akhirnya tuh orang tahu, dan akhirnya omongan-omongan orang yang dulu sering banget lalu ngapain main bola, akhirnya kecapai gitu loh, keganti gitu loh, maksudnya kebayar semuanya gitu. Salah satunya karena ya contohnya aku gitu, aku dulu tuh sering banget kayak lu buat apain main bola, lu nyari apaan di sana kayak gitu, itu sering banget gitu loh, maksudnya dari lingkungan tetangga deh gitu. Tapi pada sekarang akhirnya ketika ketemu orang lama, wah lu sekarang pemain bola ya, dan gitu kayak suatu proud gitu, maksudnya pride di diri sendiri sih kayak gitu. Jadi fokus untuk ke tujuan kita aja. Iya benar kayak gitu Mungkin ini sih. sama juga seperti semangat Kartini, karena kita juga kan lagi memperingati Hari Kartini, di mana maksudnya zaman dulu mungkin perempuan cuma di dapur, perempuan nggak boleh sekolah dan lain-lain. Tapi kan maksudnya dengan semangat Kartini semua bisa sampai saat ini, dan kita pun bisa ke stadion seperti itu ya. Terima kasih Ibu Kartini. Ya. Oke, mungkin buat teman-teman juga Jack Angel itu juga auranya tuh juga positif tahu kan. Banyak juga yang berprestasi kan, seperti Kadana, seperti Kazaki gitu. Dan ketika orang positif bertemu orang positif, maka akan menghasilkan ke lingkungan yang positif. Jadi mungkin buat cewek-cewek di sana yang mau penasaran apa sih itu Jack Angel, apa sih itu sepak bola, itu bisa join aja gitu sama Kadana nih, ketemu Kadana, ketemu Kazaki, ketemu KLK dan segala macam. Ketemu Atlet? Saya kan Jack. Oh udah gitu loh. Pada intinya kayak coba aja ya untuk ke stadion dulu, bahwa ya sebenarnya stadion tidak semenyeramkan itu seperti itu. Oke, nah tadi kan Zaki, ini balik lagi ke profesi ya. Zaki tadi udah sempat menyinggung bahwa walaupun dia lifestyle, sempat mengangkat Jack Angel Futsal ya itu ya sebagai salah satu dari enggak. Sebagai ya mungkin bukan tanggung jawab sih, tapi mungkin bentuk kecintaan ya untuk mempromosikan gitu Jack Angel sendiri gitu. Tapi by the way nih Zaki, kalau misalkan kan kamu liputan ini lebih ke mobile ya? Mobile kan? Jamnya juga nggak menentu juga kan? Kalau dihadapkan dengan pertandingan Persija, milih yang mana ini gitu ya? Berat ya. Karena satu tanggung jawab, satunya cintaan gitu ya. Aku sih ya masih realistis sih Kak, maksudnya kayak aku lah harus lebih tanggung jawab kemana nih gitu. Oke. Tapi untuk selama ini sih so far nggak ada masalah sih, kayak karena kan aku wartawan lifestyle itu biasanya liputan tuh antara pagi sampai sore lah gitu. Udah gitu kalau Sabtu Minggu itu biasanya liputan tuh nggak ada kalau di lifestyle itu, jarang lah. Udah gitu kan kalau Persija biasanya main kan Sabtu Minggu, jadi ya
aman-aman aja sih. Oke, berarti utamakan kewajiban dulu ya baru nonton bola gitu. Dan Tanggung jawab. iya, Tanggung jawab. kewajiban dan tanggung jawab ya kan. Berarti kan Persija itu kan selamanya ya kan. Iya. Persija nggak kemana-mana gitu. Makanya kita utamakan tanggung jawab dulu. Kayak lagi ini siraman rohani tau nggak? Lanjut. Kadang Oh, pertanyaan yang sama mungkin dari buat Dana. Oke. Aku kalau misalkan untuk nonton Persija ya aku nggak beda lah sama Zaki karena kita tetap harus ngerjain tanggung jawab dulu gitu. Tapi kita akan bisa kalau misalkan memang cinta kita akan cari waktu yang lain gitu untuk bisa nonton kayak gitu. Toh jadwalnya nggak selalu bentrok kan, gitu. Spill nggak? Poin ketiga. Yang ketiga, Ayo dong. jadwalnya nggak selalu bentrok. Udah dapat 3. Enggak kayak gini deh. Setiap Persija main, kayaknya warganya pada hilang semua. Iya. Makin penasaran. Tim Liga 1 kayak gitu. Liga 1. Apa kita jadiin kuis ini kayak gitu ya? Nanti dapat jam AI bro ya. Gak saya yang ngomong gitu ya. Nah terakhir nih buat Zaki dan Dana sendiri. Iya. Di momen Kartini ini mungkin harapan dari Dana dan Zaki untuk ya keberlangsungan terkait dengan Jack Angel, program ini, dan juga ya untuk teman-teman di luar sana mungkin yang masih takut ke stadion atau mungkin orang tua yang masih melarang anaknya ke stadion. Ada nggak sih mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan? Silakan dari siapa dulu? Kalau dari aku sih untuk Jack Angel, semoga kita bisa lebih woman support woman gitu. Karena akhir-akhir ini banyak juga yang kayak merasa agak salty gitu sama perempuan yang baru mencoba menonton gitu, dibilang FOMO lah apa segala macam. Hilangkan sifat itu, hilangkan kita merasa lebih senior atau lebih pengalaman gitu, karena kan yang baru datang itu baru mengenal gitu kan. Tugas kita itu harusnya merangkul gitu biar mereka tuh lebih tahu dan lebih cinta lagi sama Persija gitu. Oke. Kalau dari Dana? Iya, kalau dari aku jalanin lagi dong JAF gitu. Biar jalanin lagi dong JAF. Semangat banget Bapak. Iya, biar kita maksudnya bisa silaturahmi lagi gitu. Benar-benar. Dan mungkin sekarang akan lebih banyak pesertanya gitu loh. Jack Angelnya udah banyak gitu kan. Kita nggak main lagi nggak sih? Ya nggak apa-apa sih, gue tetap masih mau main sih. Jadi memang untuk Jack Angel Talks juga semoga Ayo, berkembang, sukses. Banyak yang nonton. Iya, banyak yang Amin, gitu ya. Banyak yang nonton, amin. banyak sponsornya. Siapa tahu sponsornya. Tapi by Bisa. the way, kalian dari Jack Angel Futsal ini masih saat ini masih sering kontak-kontakan gak sih? Satu sama lain? Kalau aku masih beberapa ada. Iya, untuk balas reply story masih sering gitu. Tapi Medsos untuk masih medsos kontak ya. masih, tapi untuk nongkrong gitu udah nggak pernah malah gitu. Jadi, yuk. Iya, ayo dong Sparring. ini lagi. Saya sih tidak ya, saya tidak main bola ya. Ayo dong adain Iya, lagi dong, ini fun-fun masa gitu. vakumnya terlalu lama gitu. Oke, abis ini ada link pendaftaran di bawah ya. Bang Diki Abdan ya. Enggak langsung. Berarti seru banget tuh kalau misalnya ada JAR lagi ya. Iya. Dan itu Siapa kan Pak? juga Siapa? JAF. Iya. Tadi salah ya. Oh, Mungkin karena saya typo, dari typo, Ragunan typo. jadi JAF. Oke, sorry typo. Oke. Semoga ada JAF lagi biar ada anak-anak muda semua itu Iya. ada kegiatan positif. Benar. Dan insya Allah nanti bisa disupport sama pemerintah atau dari KONI ya kan, Iya. bisa support atau mungkin dari Pemprov sekarang juga kayaknya bisa mensupport nih anak-anak muda bisa ikut kegiatan positif ini. Benar. Biar kita ada regenerasi ya kan, biar Ada wadahnya dari Iya. generasinya. Benar. So selagi hal itu positif ya. Benar. Kalau dari Abdan sendiri ada yang mau disampaikan nggak sebagai co-host magang Sampaikan ke keluarga? keluarga. Oke, ini karena memperingati Hari Kartini ya, buat teman-teman perempuan di sana tetap terus semangat dan menjalankan apapun. If you want, you can do it gitu ya. Jadi kita bisa menjalankan apapun yang kamu suka gitu ya. Jangan sampai terhalang stigma dan juga sistem patriarki ya. Kita sekarang udah tahun modern ya. Jadi kayaknya udah nggak zaman lagi ya gitu-gitu ya. Iya.
Jadi banyak sekarang kita ada kata-kata untuk perempuan itu bisa semakin berprestasi dan juga semakin bisa menunjukkan bakat dan potensi dirinya. Sama satu lagi, kalau dari Kak Hilda, perempuan di sepak bola itu jangan mau jadi seksi konsumsi saja. Iya. Tapi harus jadi posisi yang penting-penting juga boleh kok. Penyerang gitu ya. Penyerang, gelandang, stiker gitu atau super sub yang tadi tuh. Callback. Oke, thank you nih dengan Dana dan Zaki yang udah hadir di sini. Thank you untuk waktunya dan thank you juga untuk Eyebrow untuk yang udah support episode kali ini. The Jack Mania. Yeay.